Tasan pun kembali ke akademi untuk meminta saran dan masukan terbaik dari sang guru. Namun di waktu yang bersamaan terdapat pasukan kerajaan yang arogan dan hampir saja melukai Xiaowu. Dan sudah jelas apa yang akan dilakukan Tasan selanjutnya. Dia mengeluarkan aura jiwa pembunuh yang sangat kuat hingga memaksa keluar orang yang berada di dalam kereta kerajaan itu. Dia Sebeng, pangeran kerajaan yang arogan. Dan di situ Tasan juga merasakan aura yang sangat kuat dari seorang yang berada di dalam kereta bersama dengan pangeran. Orang itu pun keluar dari keretanya yang ternyata dia adalah Dokubo, sahabat sekaligus gurunya. Namun di situ Dokubo belum mengetahui siapa yang akan ia hadapi. Tasan pun memberitahukan identitas aslinya hingga akhirnya keduanya pun berjalan bersama menuju kerajaan. Tasan merasa heran melihat Dokubo yang sudah berpangkat dulu tapi mau melindungi seorang sombong yang tak layak untuk dilindungi. Tapi sebenarnya Dokubo terpaksa melakukannya karena itu semua sudah diatur oleh kerajaan. Dan mengejutkannya, kesombongan Pangeran Sebeng sebenarnya adalah perintah dari Pangeran Susinhe. Susinhe telah mengatur sedemikian rupa untuk melancarkan semua rencana jahatnya. Dokubo pun menjelaskan bahwa Kaisar Soye sebenarnya mempunyai 4 orang putra. Susinhe tertua sementara Sebeng termuda. Dari keempat itu, pangeran kedua dinyatakan sebagai pangeran terbaik dan berhak mewarisi tahta selanjutnya sesuai keputusan Kaisar Soye. Namun pangeran kedua meninggal keracunan di usianya yang masih muda, dan disusul oleh pangeran ketiga yang meninggal dengan kondisi yang tak jauh berbeda dengan pangeran kedua. Semua pangeran selalu berada di istana dan mendapatkan pelayanan penuh dari orang kepercayaan sang kaisar. Sehingga kematian kedua pangeran tersebut sangat sulit diselidiki untuk mencari pelakunya yang seakan berkamuflase di dalam keluarga kerajaan. Setelah diselidiki lebih mendalam, akhirnya diketahuilah fakta kalau racun yang digunakan pelaku adalah racun yang berasal dari Aula Wuhun. Dan dari semua keluarga kerajaan, hanya Pangeran Susinhe lah yang mempunyai akses untuk mendapatkan racun tersebut. Namun sampai sekarang Dokubo tidak mempunyai bukti yang cukup untuk memastikan kebenarannya. Karena Pangeran Susinhe ini sangat cerdik menyembunyikan sifat jahatnya di balik sikap tenang dan kewibawaannya. Dan Tasan pun dibuat terkejut setelah mengetahui peristiwa besar yang telah terjadi, di mana dua klan besar yaitu klan Tujuh Harta dan klan Naga Petir dilenyapkan Aula Wuhun secara diam-diam. Karena itu dia pun bergegas pergi menuju akademi mengecek keadaan guru dan semua temannya. Di Akademi Shrek, para pasukan tempur Tian Dao terus memperlihatkan kemajuannya dalam berlatih. Di waktu yang sama, Tasan datang dan langsung menyapa Guru Shogeng. Dia mengajak keduanya berbicara di tempat tenang. Seketika Guru Erlong marah setelah mengetahui putri angkatnya alias Xiaowu berubah wujud menjadi kelinci akibat ulah Aula Wuhun. Dan tanpa pikir panjang, dia mengajak Tasan pergi ke Aula Wuhun untuk balas dendam. Tentu hal itu adalah keputusan bodoh karena rencana itu justru hanya akan menyia-nyiakan nyawanya. Guru Shogeng pun menyarankan Tasan agar berusaha meningkatkan diri secepat mungkin sampai mendapatkan gelar dolu. Dan tiba-tiba Guru Shogeng pingsan akibat kesehatannya yang semakin menurun karena kelelahan. Tasan pun menjalankan saran dari sang guru. Dia terus berusaha meningkatkan kemampuannya. Dia pun juga menyaksikan latihan para pasukan Tian Dao yang begitu keras. Tapi menurutnya dengan jumlah pasukan dan latihan seperti itu tidaklah cukup untuk menghadapi kekuatan Aula Wuhun. Karena itulah ingatan masa lalunya kembali muncul saat sebelum berinkarnasi, ketika masih menjadi murid Sekte Tamen. Sehingga mulai saat itu juga apa yang pernah ia cita-citakan, yakni mendirikan Sekte Tamen di dunia ahli jiwa akan segera ia wujudkan. Ia pun meminta bantuan Mahun Jun untuk mendirikan sekte yang akan ia namakan Sekte Tangmen. Sebagai keturunan sekaligus penerus Sekte Houtian, Tasan percaya mendirikan sekte tersebut tidak akan menimbulkan masalah internal klan Houtian, karena ia berharap nantinya Sekte Tamen yang akan ia dirikan ini mempunyai hubungan yang saling menguntungkan dengan Sekte Houtian. Mereka mulai menjalankan persiapan untuk mendirikan sekte karena memang mendirikan sekte bukan perkara yang mudah, yang mana harus mendapatkan dukungan yang berupa kekuatan dan perlindungan dari klan-klan besar. Setelah itu mereka menemui Rorong, putri dari klan Tujuh Harta. Dan lewat perantaranya Tasan mengundang Patrakning untuk mengadakan rapat rahasia perihal rencana mendirikan sekte. Dan sebelum berpisah, Tasan pun memperingati Rorong untuk menjaga rahasia akan pertemuan tersebut. Dan tanpa mereka semua sadari, terdapat seorang misterius yang sedari tadi mendengar percakapan mereka. Tasan pun mulai menyadari terdapat seorang yang memata-matainya. Ia mengira orang itu adalah kiriman Wuhundian.
Tansan mulai bersiap waspada. Orang itu tak lain adalah Oscar, sahabatnya sendiri. Namun Oscar tidak mengenali Tansan, begitu pun Tansan yang belum mengenali Oscar yang berperawakan misterius mirip seorang mata-mata. Dan ternyata maksud Oscar menghadangnya karena Oscar menganggap Tansan yang belum ia kenali itu mempunyai hubungan istimewa dengan Ning Rorong, wanita yang selama ini ia cintai. Sehingga dia tidak terima mengetahui itu dan mulai menyerang Tansan dengan senjata tersembunyi. Tansan pun dibuat heran dengan siapa sebenarnya orang yang ia hadapi, mempunyai suara yang tidak terlalu asing baginya, dan anehnya menyerang menggunakan senjata buatannya sendiri. Pertarungan mereka terjadi atas dasar saling mencurigai dan kesalahpahaman, yang seharusnya bisa terselesaikan dengan cara damai. Dan mirisnya keduanya tidak saling menyadari kalau sebenarnya lawan yang dihadapi adalah sahabat sendiri. Keduanya semakin serius. Tansan mengeluarkan cincin roh merah 100.000 tahun yang seketika mengguncang area di sekitarnya. Tansan pun melancarkan serangan rumput perak biru. Oscar pun menjalankan teknik duplika dan saat itulah Tansan dibuat heran melihat lawannya yang seorang ahli jiwa makanan. Dia mengurung lawannya ke dalam penjara rumput. Namun Oscar masih mempunyai kemampuan membagi tubuh dan menyerang Tansan dari arah belakangnya. Tansan pun mengeluarkan senjata palu. Dua senjata itu yaitu senjata rumput dan senjata palu yang telah Oscar lihat membuatnya menyadari kalau orang yang ia hadapi sebenarnya adalah Tansan, sahabatnya. Hingga akhirnya keduanya pun saling menghentikan serangan lalu saling berpelukan dengan sahabat yang telah lama tidak bertemu. Oscar pun menolak tanjakan Tansan untuk langsung kembali ke akademi dan lebih memilih mencari tempat lain untuk berbincang-bincang dengan alasan yang sebenarnya tidak terlalu serius, di mana Oscar merasa malu menemui Rorong yang kini semakin cantik menurutnya. Sedangkan kini dirinya mempunyai luka yang memperburuk wajahnya. Tansan pun menyadari kalau alasan sebenarnya Oscar malu menemui Rorong karena latar belakangnya yang tidak berasal dari keturunan bangsawan. Namun Tansan berusaha meyakinkannya karena ia seringkali melihat Rorong yang sedih dan tersisa karena selalu mencemaskan Oscar. Sehingga Tansan meminta Oscar agar segera menemui Rorong selagi mempunyai kesempatan untuk melihatnya. Yang tidak dengan dirinya yang kini tidak dapat lagi melihat Xiaowu, wanita yang sangat ia cintai. Mendengar saran Tansan tersebut, Oscar pun beranjak pergi menemui wanita pujaannya, lalu berjanji tidak akan pernah meninggalkannya dan selalu melindunginya dengan sepenuh hati. Namun setibanya mereka di akademi, Tansan tiba-tiba sempoyongan tidak sadarkan diri. Dia menjelaskan kepada guru Xiaogeng jika penyebab akhir-akhir ini ia sering pingsan mendadak karena efek evolusi dari tulang jiwa laba-labanya. Lalu ia pun memperlihatkan hasil dari perubahan tulang jiwa laba-labanya yang bersamaan dengan peningkatan 3 tulang jiwa lainnya. Dan menakjubkannya, keempat tulang jiwa tersebut saling berkombinasi menjadi satu kesatuan berbentuk baju perang. Melihat itu, guru Xiaogeng sangat tidak menyangka. Karena ternyata kemampuan tersebut merupakan kemampuan langka yang disebut sebagai teknik penggabungan tulang jiwa. Sangat jarang ditemui ahli jiwa yang mampu menjangkau kemampuan seperti itu. Dan sampai saat ini hanya terdapat satu ahli jiwa yang mempunyai kemampuan seperti itu selain Tansan. Dia adalah Bibi Dong, Ratu Wuhundian. Lalu Tansan pun memberitahukan maksud tujuannya kembali ke akademi, yaitu untuk mencari dukungan dan perlindungan untuk mendirikan sekte baru. Awalnya ia berencana meminta dukungan kekuatan dari kerajaan Tiandou. Namun ia merasa ragu dan memutuskan membatalkannya setelah mengetahui rumitnya konflik internal kerajaan Tiandou, di mana Pangeran Susinhe yang mereka anggap baik ternyata kunci di balik kekacauan kerajaan Tiandou, dan mereka khawatir jika Patrak Ning sampai terjerumus dalam jebakannya. Susinhe ini sulit ditangani. Dia melancarkan aksi-aksinya dengan sangat elegan tanpa menimbulkan kecurigaan dari siapapun yang melihatnya. Dan sampai sekarang hanya Dugu pula seorang yang menyadari semua keburukan Pangeran Susinhe. Menurutnya terdapat kekuatan dukungan yang kemungkinan besar membantu Susinhe, yaitu Wuhundian. Sambil berjalan, Tansan menjelaskan secara mendalam semua rencana yang akan ia lakukan. Dan di waktu yang sama, Patrak Ning tiba memenuhi undangan Tansan untuk bermusyawarah. Dan disitulah waktu yang tepat bagi Oscar untuk menemui kekasihnya setelah sekian lama berpisah.
回来了。 Sementara mereka semua mulai membicarakan rencana Tangsan dalam mendirikan sekte. Tapi sebelum itu Tangsan membuat area yang mampu menjaga suara agar orang lain tidak dapat mendengar apapun yang sedang mereka bicarakan. Di situ Tangsan langsung mengatakan tujuannya untuk mendirikan sekte baru, yaitu sekte Tamen, dan mengandalkan dukungan dari Baterakning. Baterakning pun senang mendengar itu, karena kerjasama tersebut sangat saling menguntungkan, dan Baterakning juga bersedia mengirim persediaan apapun yang Tangsan butuhkan demi kelancaran misi tersebut. Untuk tetap menjaga kerahasiaan, Baterakning akan membatasi pertemuannya dengan Tangsan, lalu meminta Ning Rorong untuk menjadi penghubung kerjasama antara mereka. Sekian lama tidak bertemu, Oscar sangat merindukan Ning Rorong, dan ia telah mengumpulkan keberaniannya untuk meminta persetujuan Baterakning, dan berjanji tidak akan meninggalkannya lagi. Mereka berjalan bersama menghadap Baterakning. Belum sempat Oscar mengatakannya, Baterakning sudah mengetahui apa yang ingin Oscar utarakan. Sedari dulu dia sudah menyetujui hubungan keduanya. Bahkan Baterakning juga sudah mempertimbangkannya dengan matang dan lebih mendahulukan kebahagiaan putri kesayangannya meski aturan sekte tidak mengizinkannya. Dengan penuh keyakinan Oscar pun mengatakan kesiapannya untuk melindungi Ning Rorong meski nyawa yang menjadi taruhannya. Lalu ia juga akan membuktikan kemampuan barunya. Sebelum itu, ia meminta sedikit darah dari Tangsan untuk ia jadikan sebagai bahan menduplikasi semua kemampuan yang Tangsan miliki. Setelah Oscar mengaktifkan kemampuan keenamnya, duplikat tubuh jiwa, ia mulai merasakan efek yang begitu kuat dari darah Tangsan. Dan dia memilih Mang Hunjun sebagai lawannya. Mereka bertarung dengan serius, saling membuktikan kemampuannya. Oscar benar-benar menguasai beberapa kemampuan yang Tangsan miliki. Terlihat dengan santainya, dia berlindung di dalam penjara rumput untuk bertahan dari serangan dahsyat Mang Hunjun. Mang Hunjun pun tak menyerah. Dia menyerang dengan kemampuan tulang jiwa lengan api. Namun dengan sangat mudahnya Oscar menghindar lalu terbang menghindari kejaran Mang Hunjun yang mulai kesal kepadanya. Di situ Oscar juga memperlihatkan kemampuan teleportasi yang telah Sewu wariskan kepada Tangsan. Lalu ia pun menembakkan senjata tombak Kaisar Perak Biru. Kekuatannya sangat dahsyat dan membuat Mang Hunjun kewalahan menahannya hingga terjatuh. Tak sampai situ, dia juga menguasai senjata jiwa ganda Palu Hatian. Namun senjata Palu Hatian itu terlalu berat bagi kekuatan tubuhnya. Hingga akhirnya ia pun terpaksa jatuh dan mulai merasakan kekuatannya yang semakin melemah. Semua itu membuktikan jika Oscar benar-benar sangat kuat. Kemampuannya sangat unik, mampu menciptakan sosis cermin untuk menirukan semua kemampuan sekaligus 70% kekuatan seorang ahli jiwa yang ia duplikat. Dia juga mengatakan kemampuan tersebut mampu bertahan selama 3 menit, dan semua pun merasa takjub mendengarnya. Baterakning pun tidak menyia-nyiakan bakat Oscar tersebut. Dia meminta Oscar agar mau bergabung menjadi bagian dari klan 7 harta miliknya, sebagai persyaratan supaya ia bisa menikahi Rorong putrinya. Namun dengan penuh pertimbangan Oscar tidak menerima permintaan tersebut karena ia ingin kehidupannya juga bisa bermanfaat untuk semua temannya dan tidak hanya terikat dengan perjanjian klan 7 harta. Terlebih Tangsan yang saat itu sangat membutuhkan bantuannya. Dia juga menegaskan akan berusaha keras untuk membuat Baterakning terkesan dengan caranya sendiri tanpa harus memenuhi syarat bergabung dengan klan 7 harta. Rorong pun sangat mendukung keputusan Oscar tersebut. Baginya 7 Master Strike adalah satu saudara, sehingga mereka harus bersatu membantu Tangsan yang saat itu berusaha menghimpun kekuatan untuk membalas kekejaman Wu Hundian. Dan itulah jawaban bijak yang sebenarnya Baterakning harapkan. Sehingga mulai saat itulah Oscar bisa menganggap Baterakning sebagai mertuanya. Keesokan harinya Tangsan mengunjungi Taelong, teman lamanya yang saat itu tengah berlatih dengan ayahnya. Tangsan mengandalkan diri di hadapan kakek Titan, pemimpin klan Li alias klan kekuatan. Sebagai klan yang pernah menjadi bagian sekte Haotian, klan kekuatan sangat menghormati kedatangan Tangsan, seorang tuan muda dari klan Haotian. Kakek Titan sangat marah mengetahui kejadian naas yang telah dialami Tangsan akibat kekejaman Wu Hundian. Lalu Tangsan pun mengatakan tujuan utamanya mengunjungi klan Li yang mana untuk memohon dukungan mendirikan sekte yang ia beri nama sekte Tangmen. Namun kakek Titan tidak dapat memenuhi permintaan tersebut
jika ST Tangmen Tangshan nantinya bergabung dengan ST Haotian. Karena sekarang klan kekuatan sudah tidak mau lagi menjadi bagian dari ST Haotian. Tangshan pun menegaskan ST Tangmen yang akan ia dirikan berdiri dengan kekuatannya sendiri, sehingga ia memastikan tidak akan bergabung dengan ST Haotian. Kakek Titan pun merasa lega mendengarnya, dan dengan senang hati beliau bersedia bergabung dengan ST Tangmen serta membantu memenuhi apapun yang Tangshan butuhkan. Bahkan beliau juga menyerahkan istananya untuk dijadikan sebagai lokasi didirikannya ST Tangmen. Lalu kakek Titan memberitahukan rencananya untuk pergi memenuhi undangan reuni 4 klan yang pernah menjadi bagian dari ST Haotian, yang mana ST Haotian terdiri dari 5 klan, dipimpin klan Haotian itu sendiri. Sementara keempat klan lainnya adalah klan Yu, klan Min, klan Po, klan Li alias klan kekuatan yang sekarang dipimpin kakek Titan. Namun setelah penutupan ST Haotian, keempat klan tersebut terpaksa harus berpisah untuk menghidupi klannya sendiri dan berjanji mengadakan pertemuan selama 2 tahun sekali. Tangshan pun memanfaatkan pertemuan itu dengan pergi bersama kakek Titan untuk meminta dukungan dari ketiga klan tersebut. Tapi kakek Titan khawatir usaha yang akan Tangshan lakukan malah akan sia-sia, karena ketiga klan tersebut masih mempunyai dendam yang mendalam kepada ST Haotian, sebab mendapatkan imbas buruk akibat konflik yang sampai saat ini terjadi antara ST Haotian dengan Wu Hondian. Dengan bijak, Tangshan pun akan meminta maaf atas kesalahan yang pernah ayahnya perbuat dan berencana menjalin hubungan dengan ketiga klan tersebut, persis seperti yang pernah klan Haotian lakukan. Tangshan pun berangkat bersama kakek Titan menuju kediaman klan Yu yang berada di kota Laosing, Kekaisaran Xinglou. Di situ Tangshan meminta bantuan kakek Titan mencari sekelompok pandai besi terbaik dengan keahlian yang luar biasa dan dapat dipercaya. Rupanya dia belum mengetahui keahlian khusus orang yang dihadapannya itu, kakek Titan, pemimpin klan Li. Klan yang mempunyai kehebatan dalam hal penempaan, serta mempunyai karakteristik bertempur tenaganya yang besar serta pukulan yang kuat. Sementara klan Yu, klan yang akan mereka tuju sekarang, mempunyai kelebihan dalam hal membangun rumah, dengan karakteristik bertempurnya bersifat bertahan. Klan Min mempunyai keahlian menyelidiki dengan baik, dan klan Po mempunyai keahlian khusus di bidang pengobatan, dengan karakteristik bertempurnya bersifat serangan agresif, sehingga Tangshan tak perlu lagi susah mencari pandai besi terbaik, karena klan Li adalah pilihan yang tepat untuk membantunya memproduksi senjata tersembunyi. Keahlian klan Li terbukti dari kemampuan kakek Titan yang dengan mudah membongkar senjata panah dewa yang mengandung racun. Karena faktanya beliau ini menduduki posisi penting di dunia ahli jiwa, yaitu sebagai wakil presiden asosiasi pandai besi. Sehingga tak heran dalam hal penempaan beliau ini adalah ahlinya ahli. Bahkan racun yang terdapat pada amunisi senjata itu pun tak berefek sama sekali pada tubuhnya, karena semua keturunan klan Li mempunyai kemampuan tangan yang unik, yaitu kebal terhadap api maupun racun. Kakek Titan pun sangat tertarik dengan keunikan senjata buatan Tangshan, dan dia sangat bersedia memenuhi permintaan Tangshan untuk memproduksi senjata tersembunyi. Untuk kemajuan ST Tangmen, Tangshan pun menjalankan rencana kerjasama dengan menukarkan senjata buatannya dengan material yang sesuai kepada ST lain. Sehingga kedepannya ST Tangmen tidak hanya tercukupi sumber pendanaannya, tapi juga makin banyak yang bersedia membantu jika suatu saat nanti ST Tangmen berurusan dengan Wu Hondian. Tangshan pun juga memproduksi dalam jumlah banyak senjata paling mematikan yang bahkan mampu membunuh seorang ahli jiwa berlevel 80. Senjata tersebut mempunyai nama kipas bulu merak yang bisa mengeluarkan beberapa amunisi dengan efek membunuh yang berbeda-beda. Dan yang paling mengerikan adalah amunisi jarum yang mampu dengan sekejap membunuh musuh. Kakek Titan pun menjadi semakin tertarik dengan senjata tersembunyi buatan Tangshan. Tangshan pun memberitahukan semua rancangan yang ia tunjukkan itu sebenarnya bersumber dari buku rahasia, yang merupakan harta rahasia. Dia mengakui buku itulah yang melatar belakangi keinginannya mendirikan ST Tangmen di dunia ahli jiwa, dengan salah satu tujuannya mewarisi semua isi buku tersebut. Dan senjata mematikan kipas bulu merak ternyata salah satu dari 3 senjata mematikan yang berhasil ia pelajari. 2 senjata tersebut adalah senjata teratai Buddha dan jarum bunga mekar. Dan yang paling terkuat dari antara ketiga senjata tersebut adalah senjata teratai Buddha, dengan kekuatan serangan yang mampu melukai seorang berbakat dolu. Sementara senjata jarum bunga mekar berada di urutan kedua, dan mempunyai kelebihan mengunci pergerakan lawan, sehingga dipastikan tidak ada seorang pun yang mampu menghindari arah serangannya. Namun ketiga senjata tersebut berbahan dasar dari material logam yang sangat langka,
Dan untuk bisa mendapatkannya, kakek Titan menyarankan Tarzan agar pergi bersamanya ke kota Kensing, ibu kota logam markas besar asosiasi pandai besi dunia berada. Berhari-hari melakukan perjalanan, akhirnya mereka tiba di depan pintu masuk kota Singlou. Tapi mereka sedikit mendapat halangan tatkala 3 preman songong menghadang dan mencoba untuk memalaki mereka. Wajah ketiga preman itu tak begitu asing bagi Mao Jun. Salah satunya yang berpenampilan Joker, pernah berbuat masalah dengan 7 monster Shrek, hingga diajar habis-habisan oleh kemampuan Sewu hingga dipermalukan di depan umum. Dan dengan penuh keberanian, Mao Jun pun turun tangan sendirian menghadapi mereka bertiga. Dilihat dari kekuatannya, dia bukanlah tandingan Mao Jun, sehingga tak perlu waktu lama untuk menumbangkannya. Rekannya pun bahu-membahu melancarkan serangannya. Dia mengeluarkan keahlian pisau pembunuh naga, yang awalnya mereka anggap kecil ternyata bisa berubah menjadi besar. Dengan mudah Mao Jun pun mempermainkan mereka berdua, hingga akhirnya mereka pun tumbang akibat ulahnya sendiri. Temannya pun kembali bangkit dan melancarkan serangannya. Namun dengan cerdiknya Mao Jun mengecoh arah serangannya sehingga malah mengenai rekannya sendiri. Mereka bertiga terjebak di dalam area kabut gelap. Tapi serangan seperti itu sama sekali tak berarti bagi Mao Jun. Dengan kemampuannya, Mao Jun masih bisa melihat meski di dalam kondisi gelap. Dan mulai mengadu domba keduanya hingga membuat keduanya saling menyerang satu sama lain. Sehingga dengan santainya dia keluar dari area kabut, sekaligus menyelesaikan 2 musuh tanpa harus bersusah payah. Dia pun belum menyerah untuk menyerang, sehingga terpaksa Mao Jun pun mengeluarkan kemampuan tulang jiwanya. Akhirnya mereka menyerah. Namun sebelum meninggalkannya, Mao Jun mengikat ketiganya di sebuah tiang sebagai hukuman atas semua kejahatan yang sebelumnya mereka perbuat. Kedatangan kakek Titan disambut dengan hormat, dan dari kejauhan Patriark Ninghou, pemimpin klan Yu, sudah bisa merasakan kedatangan sahabatnya itu. Patriark Ninghou merasa heran dan penasaran kepada Tarzan ketika melihat Telong yang nampak sangat menghormati keberadaannya. Di situ kakek Titan berusaha menutupi identitas Tarzan yang seorang putra dari Tang Hou. Awalnya kakek Titan tidak mengakuinya, namun karena Patriark Ninghou memaksa, Tarzan pun dengan berani mengenalkan diri dan mengakui kalau dirinya adalah putra dari Tang Hou. Tentu Patriark Ninghou sangat marah mengetahuinya. Dia sangat membenci Tang Hou karena akibat ulah Tang Hou yang menantang pengundian. Sete Houtian terpaksa ditutup dan 4 klan termasuk klan Yu. Pimpinan Patriark Ninghou terlantar begitu saja. Kakek Titan pun mencoba menenangkannya, karena menurutnya masalah yang terjadi di internal Sekte Houtian sama sekali tidak ada kaitannya dengan Tarzan. Namun Patriark Ninghou sudah terlanjur kebawa emosi. Bahkan dia sampai mengancam jika mereka semua tidak segera meninggalkan ruangannya. Pertemuan yang awalnya baik-baik saja menjadi kacau halnya karena keberadaan Tarzan, putra dari Tang Hou. Tarzan pun berusaha memperbaiki keadaan. Di situ dia mewakili klan Houtian serta ayahnya merasa menyesal dan meminta maaf atas masalah yang menimpa 4 klan. Tarzan pun menyadari permintaan maaf seperti itu sama sekali tidak berarti apa-apa. Tapi ia berharap kedatangannya bisa menyatukan kembali 4 klan yang pernah menjadi bagian dari Sekte Houtian itu. Akan tetapi Patriark Ninghou sudah tidak peduli lagi dengan Sekte Houtian. Dan dia juga meremehkan Tarzan yang ia anggap seperti anak kecil yang sama sekali tidak berpengalaman. Usaha yang Tarzan lakukan ternyata tidak berhasil. Patriark Ninghou malah semakin menjadi hingga mengeluarkan aura tekanan yang sangat kuat. Tarzan pun tak tinggal diam. Dia meminta kakek Titan agar tetap tenang, sementara ia akan menghadapi tekanan itu dengan kemampuan jiwa pembunuh. Melihat bakat luar biasa yang dimiliki Tarzan, Patriark Ninghou pun langsung berubah pikiran. Dia memberi kesempatan kepada Tarzan untuk membuktikan kemampuannya dengan bertahan di bawah tekanannya selama sebatang dupa. Jika Tarzan berhasil, Patriark Ninghou akan mengizinkannya tetap tinggal. Tak hanya itu, dia juga menambahkan akan menghapus alias melupakan semua permasalahan di antara mereka berdua. Tentunya Tarzan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Dan dengan level kekuatan jiwa 84,
Patrak Ningho menganggap remeh kemampuan Tansan yang menurutnya terlalu kecil dan tak mampu bertahan di bawah tekanannya selama satu dupa habis. Tapi yang pasti tidak demikian. Bahkan di situ kakek Titan berkata dengan lantang kalau dirinya mengakui serta sangat mengagumi bakat Tansan yang menurutnya sangat luar biasa. Tansan akan membuktikannya. Bahkan dia meminta tantangan yang lebih berat dari apa yang Patrak Ningho sarankan, di mana ia menginginkan taruhan itu dilakukan dengan bertarung di tengah lingkaran api, dengan syarat hanya diperbolehkan menggunakan kekuatan jiwa, tanpa menggunakan senjata jiwa. Dan yang keluar dari lingkaran itu maka dialah yang dinyatakan kalah. Tentu tantangan seperti itu malah menjadi keuntungan bagi Patrak Ningho, mengingat dirinya dan kliennya terkenal akan kemampuan pertahanannya paling terkuat di dunia ahli jiwa. Tansan melancarkan pukulan pertamanya yang tak berefek sama sekali bagi Patrak Ningho. Dan saat itulah Tansan mempunyai kesempatan untuk mengejutkan Patrak Ningho dengan satu kali serangan aura pembunuh. Menyadari hampir dikalahkan, Patrak Ningho pun meningkatkan energi serangannya hingga membuat Tansan hampir keluar dari lingkaran. Lalu Tansan mengeluarkan jiwa rumput perah biru untuk mengunci tubuh Patrak Ningho. Sehingga saat itu pula ia menggunakan teknik 99 pukulan yang dulu pernah ayahnya ajarkan. Tidak ada pilihan lain, Patrak Ningho terpaksa keluar dari aturan dan mengeluarkan senjata roh untuk melindungi diri dari serangan Tansan yang berpotensi membahayakan nyawanya. Aura yang Tansan keluarkan sangatlah kuat sampai siapapun yang di sekitarnya merasakan tekanannya. Akhirnya Patrak Ningho pun mengakui kekalahannya yang padahal dupa sebagai pertanda waktu belum sempat habis. Di depan Tansan dia juga menyatakan menghapus kebencian klan Yu kepada Tang Hou. Kakek Titan pun kemudian menawari Patrak Ningho untuk bergabung dengan settlement yang akan Tansan dirikan. Namun dirinya masih mempunyai kekhawatiran jika nanti bencana yang pernah klan Yu alami terulang kembali. Dengan penuh kesabaran, kakek Titan pun meyakinkan Ningho. Kakek Titan menjelaskan alasannya kenapa mereka semua harus bergabung dengan Tansan, yang mana karena dia melihat Tansan seorang pemuda yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang sangat kuat. Kakek Titan pun juga mengingatkan tim pemenang dalam kejuaraan kompetisi elit ahli jiwa tahun lalu. Dia menyebutkan Telong cucunya merupakan salah satu anggota tim tersebut. Dan kakek Titan merasa hal itu menjadi suatu kebanggaan bagi klannya. Yang berbeda dengan klan Yu yang saat pertandingan itu sama sekali tidak memperlihatkan prestasinya. Nampaknya Patrak Ningho salah paham. Dia mengira Telong menjadi pemain utama dalam tim tersebut. Hingga Telong pun mengakui kalau sebenarnya dirinya hanyalah sebagai pemain cadangan. Dan pemain terhebat yang menjadi kunci utama kemenangan tersebut sebenarnya adalah Tansan. Ia pun mulai mempertimbangkannya. Namun masih terdapat suatu hal yang membuatnya khawatir, yaitu akan nasib lainnya ke depan setelah 7 kedudukan CT terkuat di dunia akan mengalami perombakan. Sementara itu, pemimpin CT Gajah Armor terlihat mengunjungi kediaman klan Yu dengan maksud mengajak Patrak Ningho untuk bergabung dengan klannya. Karena sebentar lagi Aulawun akan mengadakan pemilihan ulang 7 CT terkuat di dunia ahli jiwa. Karena 3 CT terkuat yaitu CT 7 Harta, Naga Petir dan CT Hautian kini hanya tinggal nama. Dengan tegas, Patrak Ningho pun menolaknya. Karena dia tak ingin kliennya seperti klan Gajah Armor yang seakan menjadi sebuah alat yang dimanfaatkan Aulawun untuk melakukan rencana jahatnya. Mendengar itu, tentu Patrak Yanzen sangat marah. Bahkan dia juga mengingatkan kehancuran 2 klan besar yang dikarenakan melawan Aulawun. Patrak Ningho pun mengeluarkan kekuatannya untuk membuktikan bahwa klannya sangat hebat dan tidak mudah menyerah meski harus melawan CT Gajah Armor. Kakek Titan pun tak tinggal diam, dia juga mengeluarkan senjata roh untuk membantu sahabatnya itu. Juga mereka yang satu persatu membantu memenangkan adu kekuatan itu. Berkat kerjasama mereka, akhirnya Patrak Yanzen pun menyerah dan kembali dengan rasa kecewa. Tansan pun mengetahui di balik rencana Aulawun melakukan pemilihan ulang 3 CT besar. Yang sebenarnya agar 3 CT baru yang terpilih bisa dikendalikan,
dan dimanfaatkan kekuatannya untuk menghancurkan dua kerajaan besar, Tian Dao dan Xinglau. Mendengar itu, Patrak Ning pun mulai penasaran dengan kehebatan Sete Tamen yang akan Tang San dirikan. Untuk membuktikannya, Tang San pun mengeluarkan salah satu dari puluhan senjata tersembunyi buatannya, lalu menembakkannya ke dinding bangunan klan Yu yang sudah teruji sulit dihancurkan itu. Dan sangat mengagumkan, tembakannya mampu menembus hingga melubangi dengan sempurna dinding bangunan klan Yu yang terkenal akan kekokohan bangunannya itu. Kekuatan senjata tersebut sudah bisa diandalkan dalam peperangan sesungguhnya melawan Aula Wuhun, sehingga hal itu semakin menguatkan Patrak Ning Ho untuk bergabung dengan Sete Tamen. Dan akhirnya Patrak Ning Ho pun menyatakan dirinya bergabung ke dalam Sete Tamen dengan Tang San sebagai pemimpinnya.